pentingnya nih ada Florin Yap. untuk Ivan atau kalau kata Arashi Ivan. Ivan. Kalau Oke. Fulung gimana? Ivan. Fulung. Ivan. Oh, Ivan. Ivan. Ivan aja. Florin. Hmm. Mereka tadi udah ada Akai pula, Ya. ya kan? Dan nikmat nih. Hmm. Ini satu sosok yang tebal Support system ya? Iya, support sistemnya dia udah tebal. Dia juga punya satu sisi yang baik. Dia juga punya damage yang mumpuni, yang cukup lah. Yep. Yang cukup lah ya. Tapi dengan adanya tambahan durability seperti yang dimiliki oleh Ivan Saikan ya hanya tinggal memanfaatkan momentum. Jangan sampai mereka juga mentang-mentang punya durability yang panjang malah sembarangan gitu. Iya, dan wah ini player-player muda berbakat nih ya. Betul. Tadi yang selalu disandingkan adalah Sanford dan Veldora, kedua XP laner yang kita tahu ya. Mereka berprestasi. Berprestasi. Betul. Tuh lihat tuh. Ini hero-hero yang bisa dibilang ya harusnya fight gila-gilaannya ntar juga bisa terjadi ya, selain pick up yang bisa dilakukan oleh entah itu nantinya Kadita yang digunakan oleh Sanji ataupun Yawi menggunakan Franco. Tapi sabar ya teman-teman ya, masih ada trouble issue yang harus segera kita fix. Dan outplay masih dengan Cloud-nya ya, 3 game dengan Cloud yang kita tahu sekarang Cloud ini sering banget juga muncul semenjak adanya Common Emblem ya. Awal-awal oke, masih coba untuk diraba-raba dulu. Yap. Dan akhirnya ketemu nih jawaban atas update yang terbaru ya. Betul. Dengan Common Emblem yang sekarang. Set emblem yang sekarang ya membuat kita juga semakin sebenarnya di satu sisi ya wes lah, kita akan berpikir jauh lebih keras lagi akan menggabungkan apapun itu dari set Ya. emblemnya. Cuman di satu sisi ada keseruan yang bisa kita dapetin. Apa tuh? Apalagi kalau berhasil gitu. Kalau kita misalnya contoh kayak mau membuat damage yang sangat besar, tahu-tahu kita menggabungkan yang itu entah itu Rapture lah atau digabungin sama yang lain lah apalah gitu. Wih, tahu-tahu dar. Wih, seneng banget damage-nya bisa segini gitu. Ada Weapon Master lah, Iya, ada Weapon Master. ada Coba, Fatal. Ini adalah set emblem yang udah dimiliki oleh dari masing-masing playernya. Brave Smite. Assassin loh. Kadita aja membawa Assassin, ada penetrasi yang dia manfaatin, agility dia bawa plus Weapon Master. Wah ini Kadita lari ya? Kadita lari, padahal Pasti dia ada- bisa nyelam. Iya, cuman lethal ignition yang dia punya juga nantinya harusnya bisa memberikan ya, memberikan efek bakaran ini loh. Betul. Lewat rock wave ya itu. Selamat pun ada efek bakaran, digas lagi. Dan kalau kita lihat ya dari kedua belah roamer nih, memang tipikalnya berbeda. Yang Yap. satu support, yang satu dia bermain untuk pick off. Tapi dengan adanya focusing mark, ini akan membantu lagi untuk siapapun yang nantinya nge-follow up Yap. inisiasi yang dilakukan oleh Franco itu bakal lebih optimal lagi. Agility Betul. Ada dengan dua focusing mark ya. Common Emblem dan juga dia punya pull yourself together untuk bisa Betul. mereduce lagi dari cooldownnya. Sementara kalau kita lihat dari AK ya Breast Might udah digunakan ya sebagai satu core talent yang dia ambil. Tapi Season Hunter juga menjadi salah satu pilihan guna untuk bisa melakukan farming aja lebih cepat, ditambahin lagi dengan Swift. Iya dia butuh. Jadi attack speednya boleh lah nambah 10% Butuh. lumayan. Karena gitu beda loh. Martis ini memang basically dia punya attack speed yang cepet ya. Yap. Dia farmingnya akan lebih unggul lah dibanding Betul. Akai. Jadi dia nggak perlu Swift tambahan lagi. Tapi dengan perbedaan emblemnya juga. Tadi Martisnya pakai ke arah assassin sedangkan Akainya memang ke tank ya. Untuk dari Emblemnya. ya Hmm. Akai dia ngambil tank ya udah tetap lah memikirkan bagaimana durability yang harus tetap dia jaga. Betul. Yang penting kan selebihnya dia juga udah bisa untuk memberikan farmingan dan sepertinya gamenya akan segera bisa kita mulai ya, karena dari beberapa player bahkan sekarang Sanford udah memegang lagi device-nya. Jadi langsung saja kita akan menuju ke Land of Dawn. Land of Dawn, dan sejauh ini kita masih belum melihat adanya Uranus, Pakito bermunculan ya. Tapi yang kalian bisa lihat adalah pro player idola kalian yang disaksikan langsung di Istora Senayan. Yap. Nanti tanggal 21 sampai 23 Juli 2023 pastinya dengan tiket harganya Rp30.000 aja dengan isl.gg/SPS MLBB Tickets. Jadi I'll see you there ya teman-teman. Let's go lah, apalagi yang ditunggu. Hanya beberapa hari tersisa nih menjelang kita nanti akan bertemu di Istora Senayan. Yap. Nah, dan sekarang seharusnya nantinya untuk adanya kontes objektif di area Turtle atau Lord, ini udah enak banget sih dengan adanya Akai, Heavy Spin, bisa diikuti dengan adanya Retribution. Tapi untuk kali ini outplay-nya yang benar-benar ditemenin nih. Mereka nggak mau outplay-nya keganggu terus-menerus lagi. Ini selagi Heavy Spin ada, harusnya nanti kalau emang Akai bisa tertarik dengan satu Iron Hook ya, itu bisa digagalin banget dengan Heavy Spin. Cuman ya kita lihat aja momentum apa yang harus hilang dari apapun itu yang terjadi. Yap, Veldora
Veldora sekarang masih dengan Groknya. Kita udah lihat di game yang pertama, Grok XP yang dibawakan oleh Force Icon berjalan dengan sukses ya. Dengan damage output yang begitu luar biasa juga. Dan sekarang masih aman-aman aja, belum terlihat adanya yang melakukan agresi. Dan bahkan sekarang Veldora yang udah mulai dicicil oleh Sanford yang udah punya level 4 terlebih dahulu. Hampir aja tadi terkurung di dalam satu barrier yang udah diciptakan, tapi barusan ketahuan pula pergerakan dari Sanji. Oke, dan kita dikasih semangat pastinya. Terima kasih. Terima kasih. Dan Turtle yang sekarang akan dikontes pastinya makin semangat lagi dari kedua belah tim untuk bisa melakukan kontes tersebut. Tapi Veldora again mereset Turtle tersebut. Yap, udah ada satu rock wave tadi, tapi Sanji berhasil dilakukan bahkan sekarang Yawi terkurung di area tersebut tanpa ada satu hasil apapun. Tapi Asura Aura di bagian belakang, Heavy Speed dikeluarkan pula. Turtle harusnya bisa mereka set up kembali. Yap, walaupun memang dari Sanji dan Yawinya juga udah muncul kembali ya. Tapi dengan adanya pick off yang begitu mahal, Rough Wave bohongan. Rough Wave imitasi yang berhasilkan memberi damage yang cukup besar juga. Sehingga Eko kali ini harus mundur. Turtle yang pertama sekarang masih coba untuk dikontes dan bahkan justru Force Icon yang ternyata kehilangan Turtle-nya. Oke, karena tadi sepertinya mereka juga untuk di awal kayak gini respawn time-nya juga masih cukup cepat. Dan heavy spin-nya tadi udah kepake. Betul, heavy spin udah kepake. Martis HP-nya masih full, dia masih pede juga untuk bisa ngebentengin rekan-rekannya. Yap, Krite di sini ya dengan adanya Rough Wave yang selalu dicuri. Tapi wow, satu Iron Hook masih belum bisa mendapatkan targetnya Sutsujin yang melakukan adanya invasi ke arah jungle. Sutsujin masih bisa mundur karena balik lagi dari Eko, mereka masih belum punya damage yang cukup pastinya untuk nge-punish ke arah seorang Sutsujin. Dapat loh dia. Dapat. Tapi dari berbagai gangguan yang udah dikeluarkan oleh pemain Eko tetap dapat aja tuh tadi dia tuh. Dapet Karena ya? masih ada retri juga gitu kan. Tadi nggak kepake masalahnya. Ini awal-awal menit 3 ngegebukin Akai juga gak jadi deh ya. Mundur putar balik lagi kan tadi. Gak ketangkep juga. Tapi sekarang gold lead udah dipegang oleh Force Icon tipis-tipis aja. Dan sebenarnya ini yang udah mulai jadi teror adalah Iron Hook yang bisa datang dari mana aja. Yawi sudah bersiap di dalam satu rumputan. Sutsujin memunculkan dirinya dan clear cepat masih menjadi jawaban terlebih dahulu Eko. Mereka nggak mau terlalu gegabah. Mereka mencari objektif sebanyak-banyaknya terlebih dahulu karena di arah atas ini ada satu wave yang udah ngedorong. Yap. Sementara untuk sekarang di bagian bawah Veldora ketahuan lagi. Sanford menggagalkan upaya Veldora ingin recall tadi seperti. Iya dia mau recall, tapi diganggu tadi. Sekarang bahkan di-cut loh. Ini Sanfordnya pakai Fredrin. Dia pede banget pasti untuk langsung nge-cut. Karena lihat di arah atas, Yaunya udah siap siaga nih. Yep. Dia udah siap, siapapun yang lewat bakal kena pancingan. Tapi Doma yang tahu mungkin ya bahwa enemy missing nih. Yap, itu Jadi dia berhati-hati nih. Tuh Rena Rapati digunakan lumayan ngedamage, jaraknya juga sangat jauh sekali, hampir saja satu Iron Hook ditembak tidak sampai untuk pelurunya. Ya, dan ini awareness yang luar biasa sih dari Force Icon Doma yang benar-benar jaga posisinya. Dan sekarang Turtle yang kedua udah muncul. Yang udah dipok duluan sama Sanford. Sekarang Sutsujin udah mulai masuk juga. Krite memberikan sedikit dealing damage terlebih dahulu. Dan Veldora sudah hadir untuk mengganggu keberadaan Sanford. Pressure Rod di-cancel juga dengan adanya satu buah Watch Charge dan Heavy Spin. Kali ini tapi Zaida yang berhasil untuk bisa mengamankan Turtle yang kedua. Oke, Turtle tadi udah langsung berhasil didapatkan oleh pemain dari Filipina. Hanya saja masih ada game pause, sabar dulu teman-teman. Jadi harus segera kita fix. Sabar, relax, Sabar tenang, santai, peace, love, and gaul. Gaul, sabar dulu. Tapi kalau ngelihat apa ya tadi setup yang dilakukan oleh kedua belah tim benar-benar berkelas banget ya. Yap. Ada yang saling cancel, ada yang saling ngejauhin juga. Tapi dari sisi network boleh-boleh ya. Iya, tadi awal sempat unggul. Icon masih megang nih. Sebelum Turtle ini nanti akan dihitung lagi advantage-nya berapa. Iya, dihitung lagi nanti. Dan tapi ya 1000 ternyata beda cuma 100. Wah, hal ini mereka ya sih, Pak. Dulu teman. Iya. Harapan nih. Namanya Taris. arah Betul. nunggu main di walaupun Gitu. sedang menyelesaikan terlebih dahulu ya. Jadi lancar. Nah, makin deh. Cry. Gak apa-apa ya. Pastinya masih menjadi match point untuk kedua belah tim karena fight di area Turtle-nya masih berlanjut. Yap. Nah ini dia
udah menjadi sebuah hal yang begitu mengerikan, di mana untuk Doumaya pun remuk di area tersebut. Ada 2 orang plus 1 turtle yang bisa diambil oleh pemain Echo dan menjadi kerugian yang begitu berarti. Ya, dan akhirnya tadi yang kita lihat ya, gold lead yang bisa dikendalikan oleh Evos Icon sekarang udah mulai kesalip Iron Hook. Masih belum mengenai target yang dituju Ivan di sana. Mempertahankan dirinya, nge-clear wave-nya terlebih dahulu, dan akhirnya Sutujin pun harus beralih ke arah atas nih karena outplay yang dibiarkan sendirian, dia udah bisa nyicil-nyicil, dia udah dapetin space-nya juga, dan item build di menit yang kelima, Clock of Destiny sudah selesai untuk Sanji. Sedangkan dari Veldoranya, oke dia udah punya Heptasis, dia bakal lebih besar lagi damage-nya, tapi nampaknya ada fight. Ketarik sudah, dan sekarang Doumaya pun kembali tertangkap basah. Ada heavy spin yang gak connect ke arah siapapun. Hancur lagi pertahanan dimiliki oleh dari Evos Icon, tapi barusan Zaida mencoba untuk masuk ke bagian dalam. Yawi coba lihat flankingnya sampai belakang. Flankingnya sampai belakang, dan lagi-lagi lihat space yang bisa didapatin dan outplay. Kali ini bahkan di arah depan Veldora tertangkap sendirian. Watcher defensif dikeluarkan dan juga ada Bloom untuk bisa menyelamatkan Veldora dengan HP tambahan yang dia miliki. Ya benar sekali, hampir saja tapi belum menyelamatkan semuanya. Menyelamatkan pergerakan dari Veldora pula. Tapi di bagian atas coba lihat inner turret. Iron Hook ya, again and again. Blazing 2 langsung dikeluarkan begitu saja dan semuanya all in untuk Douma. Douma yang lagi-lagi menjadi target ya. Mereka tahu sedari awal Doumanya yang menjadi masalah. Dan akhirnya Douma nggak bisa dikasih pergerakan yang begitu luasa dengan udah ke pick off 3 kali. Di bawah menit yang ke-7. Dan itu berbanding terbalik di mana outplay yang benar-benar udah bisa melakukan adanya freestyle juga. Dan Iron Hook masih belum berhasil untuk nge-steal ke arah Purple Buff karena Retribution pun dipaksa untuk keluar di saat Turtle yang ketiga sekarang udah muncul. Oke. Ada pergerakan dari Evos Icon satu persatu. Mereka mulai dilucuti, mereka mulai dikalahkan, mereka mulai kehilangan arah. Tapi Sutujin masih level 10 sama dengan Zaida. Setidaknya dia pun masih bisa menstabilkan dari sisi leveling. Yap, oke, ini teror terus-menerus terjadi, tapi Sutujin terkena dengan damage yang cukup luar biasa. Tapi Sanji datang dari belakang, rough wave-nya dikeluarkan, tapi Sutujin masih terlalu sustain untuk bisa ditumbangkan dengan cukup mudah. Sehingga tidak ada pertukaran nyawa dan Evos Icon bisa memanfaatkan momentum untuk bisa menghancurkan outer turret di area top lane. Untungnya ya, mereka tadi masih bisa nge-defense di area tengah, tapi mereka juga mendapatkan satu outer turret bagian atas. Tapi Echo, mereka belum menyerah, mereka masih akan terus melakukan sebuah tekanan. Zaida mencari orange buff untuk bisa dia lumat habis. Karena sekarang Sutujin level 10, untuk Zaida sendiri level 11. Oke, Zaida udah level 11 dan sekarang minion-minion yang berjalan di arah bawah. Fokus dari Sutujin benar-benar sekarang udah coba untuk nge-defense outer turret di arah midnya. Dan akhirnya wave-nya dibawa kedorong, outer turretnya dihancurkan juga. Dan itu yang sudah disadari oleh Echo. Zaida dan Outplay juga udah langsung nyicil inner turretnya. Dan sekarang ada konsil. Oke, Bloodhound dikeluarkan all in dan hilanglah sudah Ivan. Sementara untuk Doma berhasil kabur ke bagian belakang, tapi Doma yang dikejar habis-habisan. Bahkan sekarang ada satu Blazing Duel lagi dikeluarkan oleh Outplay. Heavy spinnya connect, Sunfordnya masih punya kesempatan bisa selamat dari sebut, tapi ternyata tidak. Karena Sunfordnya pun langsung berkilau dan begitu cepatnya. Dan untuk kali ini ada 3 orang yang ditukar dengan 1 orang, bahkan Purple Buff-nya siap untuk langsung dilumat habis oleh Echo. Oke, ini banyak banget ya tadi skill yang masuk ke arah Sunford. Dengan heavy spin, tapi balik lagi dengan keunggulan yang bisa diamankan oleh Echo. Echo again itu, coba lihat tadi ada Yawi, Sunford dan juga ada Zaida dan Evos Icon. Mereka ada P. Tapi kalau ngelihat ya, mereka berfokus banget untuk defense mati-matian outer turret di arah midnya. Dan bawahnya tadi lumayan terbengkalai. Kalah level juga tadi kan mereka dari Sutujin. Udah pasti kalaupun mau adu-adu retribution, entah itu nanti retribution yang akan dimanfaatkan ke tempat lain atau enggak, ya tetap aja kalah dari poinnya. Makanya dia juga cukup pede untuk bisa nabrakin. Oke. Dan kita akan melihat dulu ya wajah-wajah nih dari para pemain Evos Icon. Ada Veldora di sana. Veldora tadi berarti sekarang pakai grok lagi ya. 3 game Evos Icon dengan groknya. Walaupun sempat ada perubahan role juga, tadi sempat ada di tangan dari Ivan. Ya sekarang masih menjadi ini lagi, angin segar lagi. Dan ini dia Sunford. Satu anak kecil yang begitu berbakat juga. MVP final gak sih waktu di M4? Apa Benny ya? Tapi outplay-nya nih Sunford tuh luar biasa nih. Susah banget ditumbangin deh waktu itu. Apalagi lapu-lapunya ya. Waduh kali itu mah. Aduh ya, susah ya. Tapi mohon bersabar dulu ya teman-teman. Together proud loud. Widih. Varsity-nya.
Together proud loud. Halo. Mereka aja masih semangat. Iya. Mereka masih sabar untuk menyelesaikan terlebih dahulu dari technical pause-nya. Jadi buat teman-teman yang lagi nonton di rumah juga harus bersabar terlebih dahulu. Plus setelah ini juga masih ada satu match lagi ya. Dan itu pun akan akan mempertemukan dua tim Indonesia juga. EVOS Legend akan versus bertemu dengan Onyx. Onyx. Di mana tadi Fast Legend-nya kalah. Onyx tadi kalah juga. Iya. Berarti sama-sama butuh kemenangan nih. Karena maksimal kalau tidak salah mereka kan ini masing-masing per grup ya. Mereka itu kalau emang udah kalah 3 kali aja Susah ya. susah. Jadi kalau masih kalah 2 kali itu udah maksimal banget 2 kali aja. Ya, dan melihat ya Suns yang udah masuk ke dalam line up inti lagi ya setelah kemarin ada kendala juga, harus dirawat juga, dan sekarang mungkin udah sehat alhamdulillah. Dan semoga kita doakan lah yang terbaik untuk tim-tim dari Indonesia, maupun itu Onyx maupun itu EVOS. Tapi untuk kali ini di match yang ketiga kita akan berfokus dulu nih untuk EVOS Icon yang sekarang masih berusaha untuk bisa mencuri poin yang ketiga untuk nantinya lebih aman lagi di klasemennya. Yap, wih sih nge-DJ dulu tuh barusan tuh taruh si Doma tuh. Boleh tuh tangan, tapi sekarang seperti ya mereka udah siap lagi untuk langsung bertanding. Yap, dan balik lagi tadi yang sempat kita bahas lagi. Aku dejavu. Iya. Bawahnya terbengkalai. Betul. Mohon bersabar dulu. Kita akan berusaha pastinya untuk menyelesaikan masalah ini secepat-cepatnya. Sama seperti di hubungan. Setiap ada masalah tuh harus cepat diselesaikan. Kalau dibiarin ntar malah merembet kemana-mana ya. Iya. Ini dia Yawi ya, congratulations habis wisuda juga kan kemarin. Congratulations. Iya, congratulations ya berarti bahasanya ya. Congratulations ya, betul. Gokil. Yawi kalau nggak salah bersama dengan Kaltizi ya, Kaltizi juga ya. Kaltizi ya, Iya. tapi sekarang nggak ada Kaltizi. Dan Betul. ini Eko dengan 2 pemain barunya ya. Tetap masih strong juga. Tetap masih strong juga. Tadi ada Outplay sama Zaida ya, yang baru masuk mengganti adanya Kaltizi dan juga Benny Cutie. Tapi di menit yang ke-9 tadi kita bisa lihat gold lead yang bisa diamankan oleh Eko, terpaut 3000 dengan perbedaan 4 total kills, karena EVOS Icon mereka benar-benar berfokus untuk defense ke arah midnya terus menerus loh. Tadi dipaksa untuk ngumpul di situ. Mereka nggak boleh kemana-mana, dipaksa ya. Nggak boleh kemana-mana dia. Dipaksa agar stay. Tapi sabar teman-teman semua, ini untuk masalah gamenya juga kita akan segera perbaiki, kita akan segera membuat pertandingannya bisa dilanjutkan kembali. Pasti dong. Dan kita akan melihat terlebih dahulu para analis dan juga host yang tampan, rupawan dan juga cantik. Langsung aja kita lempar kepada analis dan juga host. Take it away. Oke, thank you Aul dan juga Pak Pulung atas podcast pada hari ini. Lumayan, itu kayaknya udah semua quotes sudah belum dikeluarkan. tadi aku ada coachnya. Mereka benar-benar fokus di gamenya. Oh wow, ada sih beberapa dia. Attack dari Cloud ya. Oke, tapi ya breaking kita sesuai dengan Burns X-Flag Singapore dan juga Tapi dia malam. Air Aura mereka masih di tak bisa sih tadi. Ke caster Iya, maksudnya logonya lumba-lumba dan lumba. Oh bener berarti. Orca sama Paus. Orca tuh paus ya? Paus kalau Orca mah. Maaf deh. Nah, coba kita tanya Om Wawa tuh. Logonya Eko tuh paus ya? Paus berarti. Paus. Apakah? Nanya apakah lagi lu? Apakah sabar ya sorry, teman-teman ya. Kok hiu sih? Hah? Karena Kenapa hiu? Barusan tadi lu ngomongnya lumba-lumba. Wah sabar nih gue nih Ul. Sabar nih gue nih. Jam berapa nih sekarang? Oke, sudah waktunya untuk Aul halu ya teman-teman ya. ikan hiu makan tomat. Wah, kamu kok cantik amat. Wih. Nah begitu ketawa aja. Apalagi? Kita pantun-pantunan aja gimana? Apa? Kalau pagi makan nasi uduk, Cakep. jalan yuk. Apalagi? Aku ini. Apa? Ikan paus makan ketumbar. Cakep. Ada paus harus bersabar. Ada paus harus bersabar. Siap bos.
Sabar dulu. Oke, Oke. sabar ya teman-teman ya. Lagi Sabar, perbaiki sabar. itu, Segala daya dan upaya udah akan langsung kita kerahkan untuk bisa menjalankan pertandingan ini kembali. Yap, Ya, pasti dong. jadi kalian lah sekarang tuh link untuk pembelian dari tiket ada di Instagram YSL juga tuh bisa langsung kalian klik ataupun nanti kalau emang keluar QR code-nya langsung kalian gas. Betul. Jangan sampai habis. Nanti kalau udah habis lu cuma dapat cerita dari teman-teman lu doang yang nonton. Iya, sama nonton dari Setahun sekali lo story ini. orang-orang ya kan. Iya. Mendingan kalian langsung bisa foto mungkin ya Betul. sama pro player idola karena bukan cuma ada tim-tim yang akan bertanding. Iya, Ada influencer. ada influencer. Ada Fonzi. Fonsi kalau Ada nggak salah. Winda Basudara. Iya, ada Ada Marsha kalau nggak salah. Marsha, ada Donkey juga. Ada Koyur juga. Koyur juga. Nah, Mas dan Eko kalau nggak salah ada juga nggak sih? Ada apa enggak ya Mas Eko? Lupa aku deh. Dan yang pasti ada ini loh, Phil Koplo. Wah, Wah, yang berjoget akan bersama. bikin kalian feel happy. Berjoget bersama lah kita tuh dia. Kalau tidak salah Phil Koplo itu, musikannya, pokoknya kita bat lah. Pulung banget ya. Gua bat itu. Hmm. Baling depan gua ntar. Paling depan, Depan panggung. Depan Nah, panggung sampai belakang panggung itu urusan gua dah. ya. Kayaknya depan Istora aja deh di depan Oke, gerbang. kalau itu mau lu akan gua lakukan, tenang aja. Nonton dari luar ya. Nah, kan gak mau nonton dari luar. Tiketnya masih bisa dibeli. Langsung. Kita kasih tahunnya isl.gg/SPS MLBB Tickets. Karena dengan 30.000 aja nih, start from 30.000 aja kalian bisa dapetin tiket dan untuk menyaksikan pertandingan kelas dunia. Iya, Beuh, sabar. kurang apa lagi? Iya. Ini tadi EVOS untungnya. Ah. Ini Ini nih. hanya tiket Legends. Wah, yang epic berarti gak ada. Legend sama Mythic doang. Berarti 30.000 nih ya teman-teman. Mulai ya. 30.000. Murah kan itu linknya. Kalau bang itu kan linknya nggak bisa di copy ya bang di layar bang ya. Tenang, kalian langsung ke Instagram di YSL aja itu udah ada linknya kalian klik. Nyampe Benar. kalau itu langsung ke form pembeliannya. Iya, link ada di sosial media dari ESL ya. Betul. Karena dari tadi kalau kita lihat di game link selalu di ban sih. Iya, jadi dia makanya ke sosial media dulu. Karena selalu di ban kan. Itu mau lu kan Ul, gua ikutin Ul. Serius dah. Gua ikutin Ul. Dan marah-marah lah, sabar. Enggak marah-marah gua Ul. Agak capek doang ya dikit. Tuh kan udah ada Gatot Kaca kan udah siap tuh di Set samping. gede lo. banget Gatot Kaca tuh. Ivan kagak takut ditabrak apa tuh Avatar of Guardian-nya kan keluar situ. Dar gitu. Buset deh bang mau main ini bang gitu. Gatot Vengeance. Wah, Gatot Vengeance. bawa konsentrate. Iya, habis itu nabok tanah mulu. Itu kan darahnya juga Iya sih. meningkat naik mulu, Bu. Iya, pakai konsentrate tuh kan. Iya. Gatot-gatot Ah. meresahkan. Ya, boleh. Udah Om Toilet, Om tuh dia siap tuh di situ. Ya kan? Ya. Ada voice-nya gitu dia ngomong. Om toilet om. Apa unity in diversity. Is artinya. Berbeda tetap satu gitu. Ih, keren banget. Bineka tunggal ika Keren gitu banget. ibaratnya. Berarti tetap Ya. membawa ya unsur-unsur dari legenda Indonesia itu ya. Betul. Dan kita juga sebenarnya kalau ngomongin Bineka Tunggal Ika, Apa tuh? kita kan punya tim kesayangan ya. Pasti kan beda-beda. Iya. Tapi kan kita tetap satu, yaitu bisa menonton keseruan turnamen luar biasa, Iya. memajukan ekosistem e-sport Mobile Legends Betul. juga. Memajukan UMKM sekitar. Iya. Starlink gitu kan, itu pasti bakal. Pasti di luar Istora banyak Laku. Starlink tuh besok. Itu Iya. pasti bakal laku teman-teman. Ada lagunya tuh, surat cinta Apa? untuk Starlink. Starla. Beda. Kalau mau yang baru nih baru nongol Star Helix no. Lu tahu nggak skill 2-nya si siapa sih? Baru kan jadi lupa gue namanya. Itzy. Bukan. Siapa? Kan aku jadi Ixia. Iya Ixia. Tuh. Ada yang baru lagi juga, Apa? Starlium Side. Nah, iya itu item, Bu. Eh. Sabar gua kalau nggak kayak sama lu Maul, sumpah dah. Tingkat kesabaran gua meningkat. Mudahan barokah aja dan ini dah. Karena kita harus menunggu juga, Ya. kan. Dari Sanford yang udah kepantau sama Gatot Kaca tuh di samping itu, mereka masih menunggu nantinya technical issues-nya akan segera selesai. Nah, kalau Pak Pulung tipikal yang main game pakai bedak-bedak gitu gak? Enggak. Enggak ya? Aku mah pakai minyak. Licin tuh ya. Tapi kalau aku enggak. Wes, udah megang device. Nah. Harusnya kita akan kembali nih menuju ke line of Dani karena tuh kerennya udah megang. Mm-mm. Veldora udah megang.
Ivan udah megang juga. Oke, bentar lagi nih. Komunikasi juga udah terlihat tadi di antara beberapa player ini. Yolah, nggak sabar lagi nih kita. Jadi let's go, kita menuju ke Land of Dawn sesaat lagi. Oke, ini masih pertarungan ya di game yang ketiga. Dan masih kita lihat di arah middle. Dan nampaknya EVOS Icon mereka harus bersabar terlebih dahulu. Betul. Karena sekarang gold lead-nya dipegang oleh Eko dengan 3.000 yang diunggulkan. Dan sesaat lagi sudah muncul Lord yang pertama. Dan dari EVOS Icon tertangkap. Oke, tertangkap basah dan hilanglah sudah, tapi masih ada sedikit bantuan tadi karena belumnya. Namun sekarang Yawinya berhasil langsung dicepenkan happy spin. Sanford mulai maju ke bagian depan, bahkan Kaditanya mulai maju dan juga memberikan efek yang begitu mengerikan di Ivan Clyde dan juga Doma harus mundur di area tersebut. 2 tukar 1 di saat Lord yang muncul. Ini masih menjadi bisa keunggulan yang didapatkan oleh Eko. Sehingga Lordnya nggak bisa dikontes karena nggak ada power of retribution juga yang dimiliki. Jungler dan EVOS Icon yang ditumbangkan karena tadi benar-benar kembali Sanfordnya memberikan badannya untuk berada di depan. Yap, itu dia teman-teman. Eko dengan satu setup yang begitu baik lewat Iron Hook tadi yang memang connect. Berawal dari situ hancur semuanya. Ya, menjadi domino efek yang besar banget ya. Dan Lord yang sekarang berjalan di arah bottom lane masih coba untuk dikawal oleh Sanford. Walaupun inner turretnya juga sekarang udah mulai hancur nih oleh Eko. Tapi sekarang di arah mid masih berfokus aja nih. Porosnya selalu ada di outer turret mid lane. Gak pernah berubah. Sementara sekarang Zaida udah level 14 loh, udah jauh banget perbedaannya. Zaida udah free farm banget. Sujin tertinggal, dari sisi retribution juga harusnya poinnya tertinggal. Sulit juga nantinya kalau dia mau kontes-kontesan terhadap objektif. Ya ini Lordnya udah dikawal ya. Iya. Dari inner turretnya hancur. Dan kita bisa hitung ya dari Lord advantage-nya udah menyentuh ke angka 3.000 ini udah enak banget pastinya untuk bisa melakukan agresi lagi. Dan bahkan outer turret yang sedari tadi menjadi fokus kita sekarang udah mulai dicicil. Banyak banget tuh dapatnya tapi masih ada flicker. Barusan coba lihat Sanfordnya didorong sampai ke belakang dan selesailah sudah Sanford. Selesailah sudah. Sanfordnya harus terculik dengan heavy spin tanpa adanya escape ability tambahan lagi. Tapi tidak dengan 2 turret yang sangat-sangat penting di arah middle. Oke, Sanford bisa spawn lagi tapi inner dan outer turret ini nggak akan tumbuh lagi. Sehingga ini masih bisa menjadi keuntungan yang dimiliki oleh Eko. 3 base turret tersisa dari EVOS Icon. Mereka harus defense terlebih dahulu. Itulah dia yang memang sudah terlihat. Sudah selesai pula tadi. Dengan satu lot tersebut mereka masih belum bisa menabrak masuk area pertahanan yang dibangun oleh EVOS Icon. Permainan masih berlanjut. Iya, permainan masih berlanjut. Doma sudah selesai dengan win of nature-nya juga di sana. Walaupun sebenarnya dari outplay-nya belum tumbang sama sekali. Dia punya space yang banyak banget. Dan sesaat lagi, Lord yang in-hand akan segera muncul. Tapi tidak dengan posisi yang sangat-sangat tertekan dari EVOS Icon. Dan sekarang ada pertemuan Sanford dengan Sujin. Sanford ada dari tersebut. Zaida mulai maju, ada 2 orang yang terjepit tapi dari berbeda. Bloodhound-nya tadi connect masuk ke dalam tubuh dari Veldora. Veldora masih bertahan tapi krannya berhasil dihancurkan. Happy spin dikeluarkan, Veldora masih berhasil selamat. Sanford yang flicker ke bagian depan, Veldora yang flicker pula, Veldora yang selamat. Tapi dengan Blazing Duel ada beberapa player tadi yang terkena impact-nya. Sujin pun masih berhasil kabur. Masih ada satu absorb damage yang melindungi pergerakan dan juga keselamatan dia punya. Petrify kena 2 orang tadi dengan knock up dari Breath the Option-nya juga. Akhirnya membuat dari EVOS Icon kehilangan 2 rekannya. Wave Minion yang sekarang masih mencoba untuk dimaksimalisasi. Di mana outplay sudah hadir dengan stack 5 yang dipertahankan. Dan outer dan bahkan base turret di middle pun berhasilkah di defense. Tapi tidak dengan adanya Sanji yang masuk ke dalam lini pertahanan dari EVOS Icon. Sehingga tidak ada lagi pertukaran nyawa. Wow, Sujin pun tadi memancing ya agar dia maju dulu, ditembakin dulu badannya. Jadi nggak langsung ke turret, turretnya juga masih bisa dipertahankan. Lord sekarang udah mulai muncul. Mereka under dari sisi level, tapi mereka ternyata masih berani. Ada heavy spin, langsung dikeluarkan untuk pergerakan dari Yawi yang masih berhasil selamat. Bahkan Yawinya berhasil langsung mengeluarkan satu blow dari Yawi yang menarik lagi dengan satu Iron Hook. Sanford sedikit lagi tersisa. Akainya ada di bagian belakang sendirian. Ada efek dari Fai. Domanya didorong mundur jauh banget dan satu setup yang dimiliki oleh EVOS Icon rusak total. Yawi ketangkep, Yawinya bertahan, dia punya Bloodhound, bahkan sempat dapetin lagi dengan Iron Hook-nya. Dan akhirnya ini masih menjadi dominasi yang terlihat dari Eko dengan 6.000 network dan diunggulkan Sujin yang hilang tanpa adanya power retribution yang dimiliki oleh EVOS Icon. Membuat Lord yang ter-enhance ini berhasil di-secure secara free di tangan dari Zaida.
Dan oke, sesaat lagi Sutsujin juga udah mulai spawn kembali, tapi dengan adanya Lord yang menjadi daya dobrak tambahan lagi untuk Echo, Evos Icon harus mundur terlebih dahulu dan bahkan mereka susah banget untuk nyari informasi keberadaan di mana teman-teman dari Echo. Yap. Oke. Weh, lo. Lo. What happened? Apa yang terjadi? Ada satu heavy spin seperti yang udah terlihat. WON udah dimiliki pula oleh Outplay. Oke. Wah, Tapi kayaknya Eko nggak tahu sih. misteri sih ini. Misteri. Misteri, benar-benar misteri. Sekarang Sutsujin ada di bagian bawah. Harusnya kalau mereka bisa menahan beberapa saat lagi ke depan, akan ada heavy spin yang bisa dimanfaatkan. Barusan dengan satu lagi penetrasi langsung dikeluarkan, tapi Sunfordnya masih pede. Ada efek knock up tadi yang langsung dihasilkan dan Lordnya berhasil langsung dihilangkan dan mereka masih bisa bertahan. Yap. Dan Eko nggak tahu ya. Kayaknya nggak Nggak tahu. tahu dan mereka juga gak bisa untuk pick off satupun player tadi dengan Iron Hook yang masih belum optimal. Tapi kali ini satu wave-nya bakal dikawal lagi di arah bottom lane. Oke. Sementara aduh, ngeri banget. Sanji. Oke, Sanji jangan pada berbeda, tapi Sanji masih berhasil bergeser. Belum ada backup damage tadi. Karena mereka berfokus dengan adanya base turret di arah bawah yang harus Yep. di-defense dulu. Mereka berfokus untuk ngusir mundur saat ada yang keculik tadi dengan heavy spin dari Sutsujin. Gak ada follow up damage yang cukup sehingga Sanjinya masih bisa bertahan. Item di menit yang ke-15 kita bisa lihat gimana free dari Outplay yang belum tumbang sama sekali, dia udah full item. Oke, sementara sekarang masih ada rock wave yang tepat waktu. Sanji pun masih berhasil selamat. Oke, Sanjinya masih bisa bertahan lagi. Tipis-tipis kayaknya Eko. Mereka juga cukup bijak ya, mereka sabar. Oke, Magic Sentry dibuka dan ketahuan lah Zaida dan juga Sunford yang sekarang bakal langsung di all in. Oke, Sunford pun menghilang. Ada satu player mereka menang di sisi kuantitas dan juga barusan. Ada satu konsil dikeluarkan tapi cukup ragu tadi Yawi, makanya pergi ke arah yang berbeda. Yap. Dan tadi cukup banyak ya resource skill gak tertangkap Sutsujin. Gak mau dibeladihan dan bahkan dibalikin. Tapi masih ada flicker dari Yawi sehingga tidak ada yang tumbang, hanya bertukar skill aja. Yap, Sutsujin mulai maju lagi. Cuman ada informasi yang udah keluar, ada heavy spin yang sudah tidak ada. Sekarang Zaida punya anti Wiras pula. Sutsujin udah cukup pede, sekarang udah sama-sama level 15 dari adu-aduan retribution terhadap Lord, udah oke banget. Aduan. Beda. Tapi untuk kali ini Evos Icon mereka nggak yang selalu defense lagi ya. Yep. Mereka udah dapetin momentumnya dan mereka udah maju bahkan keluar dari tempat persembunyiannya. Melihat kali ini Zaida udah ketahuan ada di depan, dicicil terus-menerus dan damage-nya udah kerasa. Zaida ini udah bisa di meltdown pelan-pelan. Yap, Doma mencoba untuk bisa memanfaatkan dulu ataupun mendapatkan karau dari orange buff. Tapi cukup ragu, ada Hunter Strike pula sekarang yang dia miliki. Tapi Yawi melakukan sebuah pergerakan. Doma flicker. Tapi malah bertemu dengan Zaida. Satu posisi yang begitu mengerikan, tapi udah ada satu backup pada Fizz Medal. Dikeluarkan begitu saja, Doma yang mundur ke bagian belakang. Doma yang dihasilkan. Tapi Aronuknya mulai connect dan juga berhasil untuk mendapatkan lagi karena Domanya masih bertahan sejauh ini. Tapi shutdown pun tercipta dan dua player dimiliki oleh pemain Evos Icon. Oh no! Kehilangan dua player. Oke, Lordnya masih menjadi fokus untuk Zaida. Zaida bisa melakukan adanya solo Lord karena sisanya 4 rekan dari Echo. Mereka menzoning out habis-habisan pergerakan dari Evos Icon agar tidak keluar dari tempat persembunyiannya. Sehingga kali ini keuntungan besar terjadi. Echo berhasil untuk mempick off dua player yang sangat-sangat penting. Wah. Pemegang retribution dan damage dealer tumpuan yang akhirnya membuat dari Echo berhasil mendapatkan Lord tanpa adanya gangguan. Tapi lihat, wave minion di arah top lane masih belum bisa tumbang tuh dimaksimalkan. gratis. Iya, Satu best star di atas tumbang secara gratis. fokus fight tadi. Yap. Cuman, wah Yawi bagus banget flankingnya ya. Yawi beserta dengan Sanji tadi berdua-duaan tuh konsil tuh. Muternya jauh banget Bu. Jauh banget dari muternya dari Bawah. dari dekat area Tara, dari area Lord. Mereka muter ke bawah dari rumputan, satu rumput yang lain. Buset langsung ketemu dengan Doma flicker, malah ketemu lagi. Hal yang sama tidak baiknya. Dan sekarang ada Lord yang udah masuk ke dalam area pertahanan mereka. Heavy spin langsung dikeluarkan, tapi Sunford sepertinya udah mulai tertangkap. Ada satu lagi Menetres. Mereka diserang langsung dari berbagai arah. Bahkan sekarang paling tidak berhasil langsung dihilangkan. Ada tim yang dimiliki oleh Yawi. Pertempuran masih terus berlanjut. Ada Doma di bagian belakang masih bertahan sejauh ini. Doma masih bisa mengantarkan damage. Hanya sekarang Lord dan juga Sunford.
Lord bersama dengan yang lain. Au, Outplay. Eko berhasil untuk bisa mereverse sweep keadaan. Tertinggal 1 poin dan menyusul dengan